Shalom, selamat malam Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudaraku dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Endang Sri Irianti Busasa, anggota PKLU GPIB Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Sebelum berdoa dan membaca Alkitab, mari kita memuji Tuhan. Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan malam ini sesuai sabda bina umat yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan sesuai sabda bina umat adalah Kristus menyelamatkan dan mempersatukan. Pada bagian sebelumnya, yaitu ayat 11 sampai dengan 14, Rasul Paulus mengingatkan orang Yahudi agar tidak merasa lebih superior, lalu menganggap orang lain lebih rendah, yang dapat menimbulkan terjadinya disosiatif. Hal ini bukan saja berakibat terbangunnya tembok pemisah,
tetapi berpotensi menimbulkan konflik. Mestinya dalam kehidupan bersama yang menyadari kepelbagaian atau perbedaan baik suku, ras, dan golongan, ada upaya menciptakan kesatuan. Ibaratnya berusaha membangun jembatan demi tercipta relasi dan kesatuan yang penuh cinta kasih, sehingga leluasa dan maksimal dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya. Paulus mau mengingatkan anggota jemaat Efesus bahwa di dalam Kristus tembok pemisah diruntuhkan dan tidak ada lagi perbedaan ras, suku atau etnis, seperti juga dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 26-29. Diakui bahwa orang-orang Yahudi sulit sekali mewujudkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang non-Yahudi. Hal tersebut dikarenakan superioritas orang-orang Yahudi yang memandang orang lain lebih rendah. Karena itu ditegaskan oleh Paulus bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi, orang yang sungguh-sungguh telah menerima Kristus justru berupaya untuk hidup dalam kesatuan dan perdamaian satu dengan yang lain. Darah Kristuslah yang telah menyelamatkan dan mempersatukan kita menjadi manusia baru dengan segala kepelbagaiannya. Situasi perseteruan yang menganggap diri lebih baik dan unggul atau istimewa dari yang lain tersebut harus segera diakhiri. Karena itu harus ada kesadaran untuk menyatu. Kesatuan ini hanya dapat terjadi oleh karena Kristus yang telah meruntuhkan tembok pemisah. Dengan demikian kita harus mengakhiri pengkotak-kotakan dalam masyarakat dan persekutuan dengan istilah orang asing, yaitu kelompok A, B, C, atau ngekos. Kristuslah dasar yang menjadikan kita orang-orang yang dikuduskan dalam kesatuan sebagai keluarga Allah mengemban pengutusannya. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudaraku yang terkasih, inilah firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur kepadamu ya Allah. Pada malam hari ini kami diperkenankan untuk mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Allah, biarlah kuasa Roh Kudus menyatukan kami supaya bersama-sama memberitakan cinta kasih-Mu, karena Engkaulah dasar kesatuan kami sebagai keluarga Allah yang mengemban pengutusan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh anggota PKLU dalam pergumulannya masing-masing.
Kiranya Tuhan menolong, mendampingi, dan menopang hidup mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam tugas-tugas pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Khususnya dalam pemilihan penatua diaken tahun ini, kiranya dapat terlaksana dengan baik dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa bagi Dewan PKLU, Tuhan memberkati para pengurus dengan kesehatan yang prima, kekuatan dan kemampuan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh sukacita, sehingga seluruh program yang sudah direncanakan itu dapat terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam istirahat kami malam ini, kiranya Tuhan memberi perlindungan hingga esok hari kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk menerima berkat-berkat baru dari Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, berkenan Tuhan mendengar dan menyambut doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.